Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel Sahabat Filmi. Kali ini kita membahas tentang P3K paruh waktu kembali. Jadi ada informasi dari Kemendagri, gaji P3K paruh waktu sudah disiapkan. Jadi kepala daerah harus segera mengusulkan. Oke, kita bahas secara detail informasi yang disampaikan yang dikutip dari beberapa berita, yaitu Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menyampaikan pemerintah sudah menyiapkan anggaran gaji P3K paruh waktu. Kepala daerah pun diminta tidak mencari-cari alasan untuk mengulur waktu pengajuan usulan formasi P3K paruh waktu. Dana P3K paruh waktu sudah disiapkan pemerintah melalui dana alokasi umum yang ditransfer langsung ke Pemda. Jangan dilama-lamain lah pengusulannya ke pusat, kata Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Bapak Horas Maurits Panjaitan dalam paparannya di rapat koordinasi Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia di Jakarta. Beliau menegaskan Kemendagri pun sudah menerbitkan surat edaran kepala daerah terkait anggaran gaji P3K paruh waktu ini. Dalam surat edaran tersebut, Pemda diminta mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran P3K paruh waktu dengan menggunakan klasifikasi atau kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai berikut. Jadi, ini nomenklatur tentang penggajian P3K paruh waktu. Ada belanja jasa pegawai pemerintah P3K paruh waktu dalam jabatan guru, kemudian dalam jabatan tenaga kependidikan, kemudian P3K paruh waktu dalam jabatan tenaga kesehatan, kemudian P3K paruh waktu dalam jabatan teknis, kemudian belanja jasa P3K paruh waktu pada jabatan pengolahan umum operasional, kemudian belanja jasa pegawai P3K paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional. Jadi ini lanjutannya nomenklatur belanja jasa P3K paruh waktu dalam jabatan pengolahan layanan operasional, kemudian belanja jasa P3K paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional. Jadi sudah disediakan dasarnya penggajian P3K paruh waktu. Kemudian yang saya kutip selanjutnya, apabila anggaran belanja jasa pegawai P3K paruh waktu belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah bisa menggunakan belanja tidak terduga atau BTI. Nah, caranya dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 2025 mendahului peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025. Kemudian diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika BTT tidak mencukupi agar menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran biaya dalam tahun anggaran berjalan, memanfaatkan kas yang tersedia. Jadi sudah sangat jelas ya aturannya, tinggal sikap proaktif Pemda saja kami tunggu. Ingat, Oktober 2025 batas akhir pengangkatan P3K tahun 2024. Nah, itu saja yang dapat saya informasikan. Apakah daerah kalian sudah diusulkan P3K paruh waktu atau belum? Silahkan tulis di komentar supaya video ini tersebar luas dan menjadi dasar bahwasanya kita bisa menjadi P3K paruh waktu. Sudah ada dasar dalam penggajian P3K paruh waktu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.